beliau seorang manusia yang pernah wajah beliau dilempari kotoran demi kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kalian? Lupakah kalian darah suci beliau yang menetes ketika berada di kota Taif dilempari batu demi kalian? Ketika beliau pergi ke kota Taif, dahi beliau dilempar batu, darah ke beliau keluar. Ketika darah itu jatuh, ditampung darah beliau, ditampung darahnya. Sahabat berkata, ya Rasul, kenapa kau tampung darahmu ya Rasul? Rasul berkata, andaikan darahku jatuh di atas tanah Taif, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka adalah umatku. Luar biasa kasih sayang Nabi kepada kalian. Tetapi kita sebagai umat tidak tahu diri. Kita sebagai umat merusak sunnahnya. Kita sebagai umat melanggar ajarannya. Kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan ajarannya, meninggalkan sunnahnya, meninggalkan kepribadiannya, meninggalkan akhlaknya, meninggalkan Al-Qur'annya. Rasulullah SAW yang dimana gal Sayyidina Ali karamallahu wajhah, inna Rasulullah fi akhir nafsi harragat syafataihi marratain fa'algaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati ummati faqubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala law kanat ad-dunya tadumu li wahidin la kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha mukhallada. Dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika akhir-akhir detik-detik kematiannya Rasulullah, beliau mendengar, beliau melihat dari bibir Rasulullah bergerak dengan 2 kali gerakan. Beliau mendekatkan telinganya, mendekatkan pendengarannya, dan beliau mendengar Rasulullah berkata, ummati, ummati. Fagubida Rasul, meninggal Rasulullah SAW. Ketika nyawa Rasulullah akan dicabut, Rasulullah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku belum puas meninggalkan umat. Aku tidak mau meninggalkan mereka dalam keadaan belum diberi jaminan oleh Allah. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku tidak minta jaminan untuk diriku, aku tidak minta jaminan untuk keluargaku, aku minta jaminan untuk umatku. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah. Jibril pun pergi kepada Allah. Jibril pun berkata, ya Allah, kekasihmu Muhammad meminta jaminan untuk umatnya. Allah bilang, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, aku tidak akan menghinakan umat Muhammad. Basyirhu fa innahu awwalu nasin kharijum minal ardi idza bu'isu. Kemudian beliau ditarik lagi nyawa beliau. Beliau berkata, ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit ketika dicabut nyawa? Israel berkata, iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit ketika dicabut nyawa ya Rasulullah. Ya Allah, biar aku menanggung sakratul maut seluruh umat. Ya Allah, mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka. Biar aku menanggung beban penderitaan sakratul maut mereka ya Allah. Biar aku menanggung sakratul maut umatku ya Allah. Di mana kita sebagai umat? Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Nabi berkorban untuk kita. Di saat detik-detik terakhir nafasnya, tidak memikirkan rasa sakitnya, tidak memikirkan pedihnya, tidak memikirkan beratnya. Beliau memikirkan nasib kita sebagai umat. Kelak di yaumil qiyamah, ketika para nabi dan para rasul berkata, nafsi, 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 diriku sendiri, jiwaku sendiri, aku urus urusanku sendiri, aku tidak bisa nolong kalian. Ketika para nabi dan rasul, mereka tidak bisa menolong kita. Rasulullah Muhammad ibni Abdullah, Nabi Muhammad bersujud kepada Allah, Nabi Muhammad bertekuk lutut, beliau bermohon kepada Allah. Beliau berkata, ya Allah, aku tidak minta pengampunan untuk diriku, wala Fatimah, wala Hamzah. Aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah, aku tidak minta pengampunan untuk Hamzah. Aku cuma minta pengampunan untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah. Rasulullah tidak meminta pengampunan untuk dirinya, tidak meminta pengampunan untuk anaknya, tidak meminta pengampunan untuk paman bibinya,
tidak meminta pengampunan untuk keluarga atau anak cucunya, tetapi beliau meminta pengampunan untuk kalian sebagai umat. Karena begitu cintanya beliau kepada umat, karena begitu sayangnya beliau kepada umat, sampai-sampai beliau berkata, "Lau yushaku ahadukum li syaukatin fi rijli la ajidu ala ma'a fi qalbi." Andaikan kalian, salah satu dari kalian kakinya tertusuk duri, andaikan salah satu dari kita yang duduk di sini kaki kita ada yang terkena duri, pasti kita merasakan sakit. Apa kata Rasul? Maka aku tidak merasakan apa yang kalian rasakan, kecuali yang aku rasakan sampai dalam hati aku rasakan rasa sakit kalian. Ya, bagaimana cintanya Rasul kepada kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kedua mata kita untuk memandang hal-hal yang disukai oleh Nabi? Sudahkah mengorbankan kedua tangan kita memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi? Mengorbankan lidah kita untuk mendakwahkan, mensuarakan ajaran syiar Nabi? Sudahkah mengorbankan kedua kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Nabi? Kita masih belum bisa balas jasa Nabi, dan tidak akan pernah bisa membalas jasa Nabi Muhammad. Jangankan kita duduk di sini berjam-jam, walaupun kita duduk di sini sampai pagi kita duduk, seumur hidup kita duduk di sini, masih belum bisa membalas jasa Nabi Muhammad. Sekalipun kita merangkak, engkau merangkak dari rumahmu menuju makam Nabi, merangkak bukan dengan kaki, merangkak bukan dengan bukan dengan tangan. Walaupun kalian merangkak dengan kedua mata dari rumah kalian menuju makam Nabi, itu masih belum bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad. Kecintaan kita tidak ada apa-apanya. Apakah kecintaan kita lebih besar daripada kecintaan seorang anak kecil yang ada di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang Maulid Diba, ketika beliau ingin berziarah ke makamnya Rasul, ketika beliau ingin ziarah ke makamnya Nabi, ada satu orang anak kecil ingin ikut berziarah. Maka kata rombongan, "Hai anak kecil, engkau tidak boleh ikut. Ini perjalanan memakan waktu berhari-hari, bisa 4 hari, 5 hari, bahkan sampai 1 minggu. Kau tidak boleh ikut." Pergi anak kecil tersebut. Pergilah rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai untuk ziarah ke makamnya Nabi. Tanpa sepengetahuan rombongan, ternyata anak kecil tersebut bergelantungan di bawah kereta kuda Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Anak kecil itu bergelantungan. Dia sampai berhari-hari gak makan, gak minum, gak tidur. Hanya apa? Hanya ingin pergi ziarah ke makam Nabi. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad, dia sembunyi-sembunyi bergelantungan di bawah kereta. Gak makan, gak minum, gak tidur berhari-hari. Sampai ketika sampai di Madinah, itu anak kecil jatuh. Itu anak kecil terjatuh. Rombongan bilang, "Bukan kayaknya anak kecil yang waktu itu mau ikut? Berarti sudah berhari-hari dia di bawah kereta ini. Dia gak makan, dia gak minum, dia gak tidur." Anak kecil itu berlari. Anak kecil itu berlari sampai dia terjatuh. Saking bahagianya, dia sudah sampai di Madinah. Dia ambil debu-debu Madinah, pasir Madinah, dia ambil, dia usapin ke mukanya. Saking bahagianya, sampai itu anak mati. Anak kecil tersebut mati membawa kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Anak kecil itu mati, gak makan berhari-hari, gak tidur, gak minum, hanya ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad. Padahal anak kecil itu tidak pernah memandang Nabi, tidak pernah berkumpul dengan Nabi. Kecintaannya luar biasa kepada Rasulullah. Akhirnya anak itu dimakamkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di Madinah. Anak kecil itu dimakamkan di Madinah. Nah, setiap tahun Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ziarah ke makamnya Nabi, pasti ziarah ke makam itu anak kecil. Yang anehnya, setiap Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ziarah makam anak kecil tersebut, kubur anak kecil tersebut bergeser dengan sendirinya mendekati makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang makam anak kecil itu ada di samping Masjid Nabawi. Saking cintanya anak kecil tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.